kesempatan kajian pada pagi ini. Selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama apa yang akan disampaikan Ustaz Tafaruddin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi hari ini, pagi yang mulia ini, pagi yang penuh keagungan dan rahmat dari Allah. Insyaallah ta'ala Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah, insyaallah ta'ala. Dan tentunya hari-hari yang sedang kita lewati ini adalah hari-hari yang agung, yang sepantasnya seorang mukmin muslim mengagungkan segala sesuatu yang Allah agungkan, memuliakan segala sesuatu yang Allah muliakan. Di antara adalah memuliakan, mengagungkan hari-hari ini dengan amal kebaikan. Karena kita hari ini di hari Ahad, tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Ada apa? Ada yang kurang pas ya? Ya nggak kelihatan materinya apa orangnya, Bu? Yang penting materinya kelihatan, orangnya nggak apa-apa. Ya. Kelas? Sudah kelihatan Ibu? Alhamdulillah. Materinya loh ya. Maka hari ini dan hari-hari yang akan kita lewati di bulan ini adalah merupakan hari yang agung, hari yang Allah muliakan. Dan di antara tanda ketakwaan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuliakan, mengagungkan sesuatu yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Maka di antara hari-hari yang Allah muliakan adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Khususnya dari 4 bulan ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang kita sekarang saat ini sedang di dalamnya. Hari ini tanggal 1 Juni ya. Juni kan? 1 Juni 2002. Juni kan? Ya. Juni. Itu pakai bahasa Arab.
bertepatan dengan tanggal 5 apa? 5 apa 4? Enggak, tanggal 5 atau 4? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Ya. Insyaallah ta'ala sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenap ya. Hari raya besar, namanya hari raya besar. Karena Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Sama kita sering mendengar hari besar, hari raya besaran, maksudnya hari raya haji. Ditetapkan tanggal berapa? 6. Tanggal 6 bertepatan dengan hari Jumat. Berarti kita sekarang tanggal 1. Jadi, beberapa hari? 5 hari lagi. Ya. 5 hari lagi. Yang ini adalah hari-hari yang paling Allah istimewakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihin ahabbu ilallah, yang amal kebaikan paling Allah cintai, paling Allah agungkan, melebihi daripada hari-hari ini yang ke-10, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, bahkan ibadah jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, bahkan jihad sekalipun, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan hartanya sendiri dan nyawanya, kemudian tidak kembali sedikit pun darinya. Hal ini menegaskan begitu besar hari-hari saat ini yang sedang kita lewati. Ini hari yang Allah muliakan. Maka jika kita seorang mukmin, seorang muslim, yang kita meyakini bahwasanya hari akhirat itu ada dan kita akan berjumpa dengan Allah, maka sepatutnya kita harus mengagungkan, memuliakan hari ini. Dengan apa? Dengan amal soleh. Senantiasa kalau dikaitkan tentang keagungan terhadap Allah, itu amal soleh. Bukan perayaan-perayaan yang lain, bukan. Yang paling utama dan utama adalah amal soleh. Apa amal soleh, Pak? Jika disebut amal soleh itu apa? Banyak. Mungkin puasa, mungkin sedekah, mungkin sholat, mungkin berbakti kepada orang tua, mungkin berbuat baik kepada tetangga, mungkin ibadah-ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka jika kita menjadikan hari ini sama seperti hari biasa, kita belum memuliakan hari-hari yang Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah muliakan? Yang pertama, itu hak Allah. Allah itu kalau berbuat tidak ditanya. Namanya raja kalau berbuat, ada yang tanya nggak, Pak? Seorang direktur perusahaan yang punya perusahaan berbuat, datangnya terlambat atau tidak, atau bahkan nggak datang, dia mau belanja, ditanya nggak? Ditanya sama karyawan, Pak, kenapa datanya terlambat? Kenapa? Dia yang punya. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat tidak perlu ditanya. Oh, dia yang punya segala sesuatunya. Dia Al-Malik, raja. Namanya raja, terserah dia. Jika Allah berbuat tidak perlu ditanya.
Yang ditanya itu kita sebagai seorang hamba sahaya, budaknya. Abdullah, hamba Allah, seperti layaknya seorang karyawan di perusahaan. Kalau karyawan datangnya terlambat, ditanya nggak? Atau sering absen, ditanya nggak? Ditanya. Mungkin apa itu? Manajernya memanggil. Kenapa kamu nggak? Kenapa kamu sering terlambat? Gini Pak, kenapa kamu sering nggak masuk? Ya terserah saya. Misal, kira-kira kalau ada karyawan yang ketika terlambat ditanya terserah saya gimana? Sama HRD diapain? Hah? Dikasih surat. Kalau kamu ingin absen selama sepekan, sekaligus absennya apa? Seumur hidup. Jadi kalau kamu nggak hadir selama sepekan, 2 pekan, sekaligus apa? Lanjutkan. Maksudnya Pak? Maksudnya Pak? Pecat. Ya sudah, selesai. Karena kita ini hamba sahaya, hambanya Allah, ketika berbuat ditanya. Kalau Allah jika berbuat tidak perlu tanya, dia rajanya. Dan ketika Allah memilih sesuatu, pasti ada sebab. Nggak mungkin tiba-tiba Allah pilih tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Maka kenapa Allah memuliakan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal hari-hari ini? Yang pertama di antara sebabnya, karena di bulan Dzulhijjah terkumpul ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah yang agung yang nggak ada di bulan-bulan yang lain. Contohnya, haji. Jika sudah haji, pasti umroh. Kalau umroh, belum haji. Atau dinamakan haji kecil. Kenapa? Masih kecil, Pak. Sudah haji, Pak? Alhamdulillah, haji kecil. Maksudnya, umroh. Jadi tetap wajib, haji nggak? Wajib, karena dia belum selesai. Kalau sudah haji, cukup seumur sekali bagi yang mampu. Maka adakah haji di bulan-bulan yang lain? Nggak ada. Haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya tanggal 9, Haji Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kurban. Kita kalau sedekah, boleh gak di semua hari, semua bulan? Lebih afdol Pak setiap hari Pak. Boleh? Sedekah, infak setiap hari lebih afdol kalau setiap hari, tanpa kenal waktu dan tempat. Namun semua infak sedekah itu tidak akan sebanding dengan kurban. Sebesar apapun infak sedekah itu pahalanya tidak akan bisa menandingi kurban bagi yang mampu. Maka ketika Allah menyebutkan surat yang paling pendek, surat apa dalam Quran? Al-Kautsar. Bukan kulhu saja. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Meskipun ditujukan kepada Rasulullah, juga meliputi kita semuanya. Kalau ditanya-tanya kenikmatan apa yang sudah dapatkan dari Allah, kenikmatan apa yang sudah kita dapat dari Allah, banyak tak terhitung. Di antara nikmat penciptaan. Maka atas dasar nikmat ini, apa yang memerintahkan? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat sudah kita ketahui. Dan berkurbanlah. Kurban dengan apa? Bu, ibu kurban dengan apa? Jika ibu mau kurban dengan apa, Bu? Halo? Kurban perasaan. Hewan-hewan kurban itu apa saja? Sapi, onta, kemudian kambing domba.
Kalau saya punya ayam harganya 100 juta, saya kurbankan, sah tidak? Harganya 100 juta loh, Bu. Harganya 100 juta, Pak. Gak sah, bukan kurban. Hewan kurban itu hanya onta, sapi, dan domba, atau yang semisalnya. Maksudnya yang menjadi sejenis-jenisnya. Kenapa disebutkan sholat dan kurban? Karena ibadah badan yang paling istimewa adalah sholat. Dan ibadah harta yang paling istimewa melebihi infak sedekah apa? Kurban. Bagi yang mampu. Sehingga di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah-ibadah yang sangat besar yang tidak kita dapati di bulan yang lain. Di antara sebabnya di bulan Dzulhijjah, karena Allah telah menyempurnakan agama ini dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa bunyinya, Pak? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat terakhir. Di antara ayat-ayat yang terakhir yang turunkan sebagai penutup. Al-yawma, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama sudah selesai, Pak. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi, tidak perlu dikurangi, sudah cukup, selesai. Maka segala sesuatu yang ada pada hari itu bagian agama. Selain itu bukan agama. Dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku sudah ridho Islam sebagai agama kalian. Kata orang-orang Yahudi. Ini ayat seandainya turun kepada kami akan jadikan hari itu hari raya. Ayat ini kalau di kami harinya akan kita jadikan sebagai hari raya. Maka berkata Umar bin Khattab, sungguh aku tahu kapan ini ayat turun, di mana turunnya, dan Rasulullah SAW sedang ngapain. Maka beliau mengatakan, sungguh ini ayat turun di hari Arafah, hari yang besar. Turunnya di hari Arafah. Yang saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang wukuf di Arafah. Turunnya di hari Arafah, hari yang paling besar, hari Arafah, yang Allah turun ke langit dunia berbangga-bangga. Di hadapan semua para malaikatnya, wahai malaikat, persaksikanlah apa yang diminta oleh hamba-hambaku yang datang ke Arafah. Mereka datang semuanya dengan apa? Tidak ada yang di bawah kecuali 2 helai pakaian. Semua yang sama. Ini seakan-akan menggambarkan kepada kita tentang hari akhirat. Seperti ini hari akhirat, semua kumpul dan gak ada bedanya. Yang kaya raya pakai VIP gak ada. Kalau tendanya kan boleh ya. Tapi kalau sudah wukuf itu udah apa? Semua itu apa? Berbaur, ngumpul, bertebaran di Bukit Arafah. Apa yang mereka harapkan? Mereka datang ke Arafah, apa yang mereka minta? Cari batu akik, nggak ada Pak sana. Cari batu Pak, batu Arafah, batu akik. Pulang-pulang bawa batu, buat apa? Buat akik. Nggak ada. Apa yang mau dicari? Nggak ada apa-apa. Cuma mereka yang mereka cari ridhonya Allah. Dalam segala hal, ibadah apa saja yang kita cari hanya ridhonya Allah. Kita kurban misal Pak. Misalnya kita bisa kurban onta. Warga CKP kurban onta. Mungkin heboh begitu. Kalau sapi itu biasa. Domba biasa. Ini apa? Korbannya langsung unta. Mendatangkan dari Arab Saudi. Bahkan harga ongkirnya, kirinya itu lebih mahal daripada ontanya. Misal, ketika dipotong ontanya, apa yang kita cari?
Apa yang kita cari? Oh, dagingnya buat Allah. Enggak ada yang sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Namun yang sampai kepada adalah ridhonya Allah. Yang kita cari ridhonya Allah dalam segala hal. Kita ngaji pun yang kita cari siapa? Ridhonya Allah. Ternyata dapat roti sama minuman. Ya alhamdulillah. Tapi itu bukan inti. Intinya itu ridhonya Allah. Ada roti, nggak ada roti itu nggak menjadi penting. Tapi kalau dapatnya ridhonya Allah, dapat juga apa? Rotinya. Alhamdulillah. Ini apa? Nikmat dunia mau segerakan. Apalagi dapat dagingnya, Bu ya. Dapat berapa bungkus, Pak? Dapat berapa bungkus? Sehingga kembali kepada tentang hari Dzul Hijjah. Ini apa? Hari yang istimewa, yang Allah muliakannya. Karena di hari Dzul Hijjah Allah telah menyempurnakan agama ini dan Allah turunkan penutup Al-Quran dari surat ayat terakhir adalah di hari Arafah. Dan di antara ada sebab-sebab yang lainnya. Baik, yang akan kita bahas adalah surat Al-Mutaffifin. Tadi sebagai pembuka. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam di ayat yang ke-12 ya. Setelah Allah menyebutkan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mereka mendustakan hari pembalasan atau agama. Ketika seseorang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, hari akhirat, apa yang akan terjadi? Allah menegaskan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jika seseorang sudah mendustakan hari pembalasan, tidak percaya dengan hari akhirat, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi orang yang melampaui batas dan lagi berdosa. Melampaui batas terhadap hak manusia, berbuat dosa terhadap hak Allah. Kenapa seseorang itu berbuat zalim? Menunjukkan kecilnya hati, kecilnya keyakinan dalam hatinya tentang akhirat. Seseorang kalau tidak percaya dengan akhirat, ketika dia berbuat zalim, ada nggak ditakuti? Polisi anak buahnya, tentara tunduk sama dia, hakim mudah bisa dibeli. Kira-kira apa ditakuti, Pak? Tidak ada yang ditakuti. Ketika dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Yang ditakuti cuma satu, Pak. Apa? Mati. Orang kalau seseorang jika dia tidak percaya dengan hari akhirat, dia meyakini bahwa hidup itu ya hanya hidup dunia. Hidup sekali, selesai, setelahnya mati. Ini orang pasti akan takut dengan kematian. Setiap dari kita takut dengan mati, iya. Namun apa? Orang mukmin itu masih punya keyakinan setelah mati nanti masih hidup lagi. Namun seseorang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat, hidup itu hanya hidup di dunia saja, dia akan sangat ketakutan dalam hatinya dengan kematian. Maka ketika seseorang tidak punya iman terhadap hari akhir, iman terhadap hari akhir pembalasan meliputi apa saja? Akan ada hisab, akan ada timbangan, akan ada saksi-saksi Allah, akan dihadapkan dengan Allah langsung. Kira-kira kalau dihadapkan dengan Allah gimana? Seseorang saja kalau sudah di BA, sudah ditanya-tanya sama penyidik gitu, gimana Pak? Meskipun awalnya gagah, kalau sudah ditanya dengan penyidik, kemudian dihadirkan CCTV, dihadirkan jejak digitalnya, dihadirkan semuanya, itu gemetar juga. Kenapa? Nggak ada yang luput. Kita nih, sebaik-baiknya kita, kalau dikoreksi dengan detail, ada nggak celahnya? Sebaik-baiknya kita kalau
koreksi dengan detail, ada gak celahnya? Banyak Pak, gak cuma ada. Banyak celahnya. Ini yang baik. Apalagi yang tidak baik. Langsung di hadapan Allah. Mau gimana? Mau dusta? Allah tidak bisa didustai. Bahkan yang manusia nggak tahu, Allah Maha tahu. Ketika seseorang percaya dengan adanya hari pembalasan, ini dia ada modal selamat hidup. Agar dunianya selamat, akhiratnya pun selamat. Maka orang yang tidak punya keyakinan dengan hari akhir, apa perbuatannya? Mu'tadin, melampaui batas terhadap manusia. Kalau berbuat jahat itu nggak pakai pikir-pikir. Nggak ada namanya belas kasih. Nggak ada namanya, khawatir apa-apa. Azim. Lagi banyak dosanya terhadap hak-hak Allah. Kita ini kalau istilahnya sudah biasa dengan kebaikan, sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu, sudah terbiasa dengan berbuat baik, sedikit berbuat salah aja gimana rasanya? Kita sudah biasa sholat 5 waktu di masjid, sudah biasa sedekah. Ternyata apa? Pernah suatu ketika kita kelewatan, atau kita ada yang nggak semua, rasanya gimana dia? Gelisah. Padahal apa? Yang dilakukan hal mungkin orang lain memandang biasa, tapi di hati kita gelisah, dan itu tanda mukmin. Orang mukmin melihat dosa itu kayak gunung yang besar yang di atasnya itu menimpa. Jadi kalau berbuat dosa itu rasa-rasanya di atasnya ada batu besar yang mau menimpa dirinya. Itu mukmin. Namun orang munafik kalau melihat dosa itu kayak lalat yang mau hinggap di hidungnya. Gimana Pak? Remeh. Biasa. Gak apa-apa sedikit. Ya, gak apa-apa sedikit Pak. Lama-lama menjadi gak apa-apa dikit. Kalau orang mukmin enggak. Saat berbuat satu salah, astagfirullah. Hatinya galau, nggak nyaman, itu mukmin justru. Orang yang orang yang merasa aman dengan dosanya, baik terhadap haknya manusia maupun terhadap haknya Allah, justru itu yang munafik. Maka sifat orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mu'tadin azim. Perbuatannya melampaui batas, banyak dosanya. Yang ketiga, sifatnya idza tutla alaihi ayatuna. Jika dibacakan kepada siapa? Orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awwalin. Itu hanya dongeng-dongeng. Kalau kita baca Al-Quran, isinya apa Pak? Kisah Nabi Musa, kisah Ya'jud Ma'jud, kisah Nabi Adam, kisah. Kalau kita baca kisah gimana Pak? Kisah biasa, udahlah, dongeng-dongeng aja. Gak ada kenyataannya. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, komentarnya itu hanya dongeng-dongeng saja. Fiktif. Menjadikan ayat-ayat Quran sebatasnya dongeng. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi hati mereka sudah tertutupi dengan penyakit ron atas apa-apa yang mereka dulu kerjakan. Maksudnya mereka itu berkomentar ketika dibacakan ayat Quran, berkomentar itu hanya dongeng. Kan hati mereka sudah tertutup dengan penyakit ron.
Apa itu penyakit ron? Noda-noda dosa. Setiap perbuatan dosa itu ada noda hitam. Ketika satu noda hitam tidak dibersihkan, lama-lama gimana? Kalau kita punya baju putih, ada satu noda hitam, biarin nanti aja. Kena lagi. Terus sampai akhirnya yang baju putih menjadi, kenapa punya baju putih gitu? Kemudian apa? Jarang dicuci atau gimana? Atau warnanya berubah. Ibu pernah Bu punya apa? Ibu pernah dapati apa bajunya suami yang awalnya berputih menjadi hitam? Tanahnya bersih Pak. Seperti itulah Pak. Pengaruh dosa. Satu perbuatan dosa itu ada bekas noda hitamnya. Jika tidak istighfar, tidak taubat, nggak minta sama Allah pengampunan, ini dosa lengket. Menjadi noda-noda hitam terus yang menempel, akhirnya tidak bisa cahaya Allah masuk. Dibacakan Quran itu biasa. Dikasih nasihat biasa. Nggak ada berubahnya. Setiap mendengarkan adzan itu biasa. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada getarannya. Padahal ayat Quran jika didengar oleh jinnya itu langsung takjub. Tahu dari mana Pak? Kalau jin mendengarkan Quran langsung takjub. Tahu dari mana? Ayat Quran yang beritahu, surat Al-Jin ayat 1. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Telah diberitahukan kepadaku bahwasanya ada segolongan bangsa jin ketika mendengarkan Quran langsung mereka berkomentar, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kita mendengarkan bacaan yang amazing. Ajib bahasa kita. Apa itu? Quran. Dalam surat Al-Hasyr Allah menegaskan seandainya Allah turunkan Quran di gunung pecah. Gunung pecah. Hati manusia sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ini ajib, aneh. Memang hati manusia kalau sudah menjadi batu, menjadi keras, itu lebih keras daripada batu. Itu nas Quran. Asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Hati manusia itu kalau sudah keras, itu kerasnya melebihi hewan, melebihi makhluk yang lain. Hati manusia kalau sudah kejam gimana? Hati manusia kalau sudah kejam itu gimana? Kejamnya itu sampai hewan pun andai kata bisa ngomong, kejam banget dirimu ya. Hewan aja heran itu. Maka mengatakan tidaklah tersentuh olehmu ayat-ayat kami dan berkomentar itu dongeng-dongeng. Karena kenapa? Ron, penyakit noda hitam yang menempel ada pada hatimu. Dari mana? Makanu yaksibun, karena perbuatan dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW menegaskan, apabila anak Adam berbuat dosa, satu dosa, akan ada satu noda hitam di dalam hatinya. Jika dia istighfar, bertobat, kembali bersih. Makanya Pak, orang itu kalau istighfar, tobat, mengakui salah, gimana hatinya? Lega. Seakan-akan apa? Hati itu benar-benar pecah itu. Orang kalau mengakui salah gimana? Udah, itu enak gitu. Salah. Benar-benar. Tobat. Dan di antara cara tobat akan diterima, ngaku dulu.
Mana buktinya? Doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna. Apa artinya? Jangan sampai sering dibaca Rabbana dhalamna anfusana. Gak tahu artinya. Pak, apa dibaca Pak? Pokoknya saat dibaca renungan saja. Rabbana dhalamna anfusana. Wahai Rabb kami zalim terhadap diri sendiri. Aku dulu. Aku salah ya Allah. Kemana aku marah-marah. Kemana aku berbuat ini dan itu. Mengakunya sama siapa? Mengakunya sama Allah. Nggak usah diceritain. Habis tobat, cerita sama tangganya. Kemarin yang maling itu Pak, saya yang mana? Enggak, cukup selesai. Perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, yang Allah tutupin, tidak perlu diceritakan. Kemarin habis ngambil sepeda motor. Setelah tobat, udah gak usah ceritain. Cuma motornya kembalikan. Motornya dikembalikan. Jangan gak diceritain, diam-diam terus. Enggak, dikembalikan motornya. Ya alasan apa lah gitu kan. Oh tadi kemarin saya ketemu di jalan, nah saya gebukin orangnya itu. Padahal yang main dia. Kembalikan. Tapi setelahnya tidak perlu diceritakan. Maka pengakuan terhadap dosa kepada Allah adalah taubat. Ketika dia taubat, sukila qalbu, hatinya langsung kembali bersih. Namun jika dia tidak bertaubat, kemudian mengulanginya, menambah, semakin banyak noda-noda hitam. Sehingga menjadi penyakit ron. Apa itu penyakit ron? Noda-noda hitam yang menutupi hati. Jika di dunia hatinya tertutupi dengan banyak noda-noda dosa, apa akibatnya? Allah kasih 3 hukuman di akhirat. Hukuman yang pertama, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjumun. Mereka gak akan bisa melihat Allah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan termahjub, tertutup pada hari itu dari Rabb-nya, dari memandang wajah Allah. Nikmat akhirat yang paling puncak apa Pak? Nikmat surga itu yang paling nikmat, menikah bidadari 72 atau dapat apa Pak? Bapak-bapak dulu. Nikmat akhirat yang paling puncak Pak. Bisa mancing? Ada gak mancing? Ada. Tenang, yang punya hobi mancing, tetap ada pancingannya. Minum khamar, tenang. Dikasih bidadari, tenang. Semua ada. Tapi nikmat yang paling puncak memandang wajah Allah. Kira-kira kita ini rindu gak? Mana siapa Rabb yang kita sembah selama ini? Itu akan Allah buka tentang dirinya. Sehingga kita bisa melihat Allah seperti kita melihat bulan di bulan saat bulan purnama. Tidak ada yang menutupinya. Namun bagi orang-orang yang dulunya melampaui batas, banyak dosanya, hatinya tertutup dengan dosa, mahjub, tidak akan bisa melihat Allah. Yang kedua, summa innahum lasalul jahim. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Tidak dipedulikan, itu sudah hukuman. Benar. Kita itu kalau punya bos kita nggak peduli sama kita dicuekin, itu hukuman nggak Pak? Salam nggak dijawab, datang juga nggak disapa gitu. Hukuman nggak? Hukuman. Jangankan itu Pak, bahkan di antara hukuman suami istri, jika istrinya itu agak-agak nakal dikit, itu apa Pak hukumannya? Misal istrinya nusus apa? Gak taat sama suaminya. Itu ada cara terapinya. Terapi yang pertama apa? Gak disapa. Gak disapa itu berat gak? Berat. Khususnya bagi
perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu paling dominan perasaannya. Asalnya dari pesapa dikit, udah itu apa? Pikirnya kemana-mana. Tapi kalau laki-laki beda, Bu, nggak disapa, cuek saja. Itu beda laki-laki sama perempuan. Karena perempuan dominasi itu perasaannya. Nggak disapa itu sudah azab. Nggak disapa itu sudah berat dalam kehidupan. Makanya kita sebagai seorang muslim itu nggak boleh nggak sapa-sapaan. Andai kata ada masalah nggak sapa-sapaan, berapa hari diperbolehkan? Maksimal 3 hari. 4 harinya dosa kamu. Jadi kalau berantem berapa hari? 3 hari saja. 4 harinya dosa. Kalau tetangga nggak pernah sapa-sapaan, nah itu dosa. Minimal say hello. Apa biasa kalau panggil tetangganya? Kalau kita muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau yang lainnya muslim, ya say hello. Pak, gimana Pak, sehat Pak? Sehat, say hello. Assalamualaikum. Tapi kalau dia memberikan salam, assalamualaikum Pak Ustadz, mungkin kan? Mungkin. Yang muslim, assalamualaikum. Yang muslim nggak salam. Yang muslim ucapin assalamualaikum Pak Ustadz, yang muslim nggak salah. Mungkin tetangga saya non muslim, kalau saya keluar assalamualaikum Pak Ustadz, oh wa'alaik, yang muslim justru malah nggak salam. Ini kan kebalik ya. Yang muslim, halo Pak Ustadz, halo Pak Ustadz. Yang non muslim, assalamualaikum Pak Ustadz. Kadang-kadang saya mikir, ini kok jadi kebalik ini. Karena sering bergaul sama kita, Pak. Itu sampai kalau kita kurban, kita ajak kurban bareng. Ayo kita motong. Yang muslim, nggak apa-apa aja kurban. Sampai ketika dia makan sama kita, kan jatuh tuh. Astagfirullah, itu non muslim. Apa? Astagfirullah, jatuh astagfirullah. Ini yang muslim jatuh kucing lah. Kucing kecoa. Ini kebalik ini. Seharusnya astagfirullah itu muslimnya. Ini justru yang muslim astagfirullah. Yang muslimnya nama-nama hewan. Ini jadi kebalik-balik. Kembali kepada ayat tadi, nggak disapa itu sudah berat. Kemudian masuk neraka jahim. Yang ketiga hukumannya yusumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, ini yang kalian berdustakan. Apa Pak bahasa kita? Dirasain. Dulunya nakal, jatuh, kapok loh. Itu bahasa kita. Sama, ketika dia dulunya mendustakan hari pembalasan, gak percaya hari akhir, dan menunjukkan tidak percaya dengan hari akhir menjadikan dia keluar daripada Islam. Karena iman terhadap hari akhir salah satu rukun iman. Rukun iman ada 6. Salah satunya beriman dengan hari akhir, kemudian qada dan takdir. Nah, yang tidak percaya adanya hari akhirat batal keislamannya. Gimana dia akan percaya dengan surga dan neraka kalau nggak percaya dengan hari akhir? Gimana dia mau sholat? Dia nggak percaya dengan pahala, ngapain sholat? Gimana dia mau akan kurban? Dia nggak percaya dengan pahala. Maka orang seperti ini yuqal dikatakan kepadanya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah adab yang kalian dulu dustakan, rasain. Tidak disapa, masuk neraka dirasain. Kalau bahasa kita disumpahin.
setelah tentang ayat-ayat hukuman, setelahnya ayat tentang balasan baik. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang baik berbakti benar-benar dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyin, catatan illiyin? Kitabun marqum, kitab yang tertulis. Ketika kita meninggal, itu nanti diangkat sampai ke langit yang ketujuh bagi orang mukmin yang baik. Ketika sampai langit yang ketujuh, namanya dicatat dalam kitab Illiyin. Catatan kitab Illiyin, catatan yang di langit yang ketujuh. Setelah dicatat namanya di kitab Illiyin, Allah mengatakan kembalikan ke dunia. Karena dia diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan dibangkitkan dari tanah. Namun bagi orang-orang yang tidak baik, sijjin, ayat sebelumnya sudah kita bahas. Jangan ke langit kedua, langit pertama saja gak dibukakan. Akan dibukakan pintunya jika ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kapan? Kira-kira kapan bisa onta bisa masuk lubang jarum? Berapa tahun lagi, Pak? Itu mustahil. Mustahil ada onta masuk lubang jarum. Maka bagi orang-orang yang al-abror, catatannya dalam Illiyin. Dicatat namanya. Yashhaduhul muqarramun, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan. Hal ini menegaskan di antara hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah siapa? Malaikat. Maka jika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan seperti malaikat, dekatlah dengan Allah. Gimana caranya? Gimana, Pak? Gimana membangun kedekatan kita dengan Allah? Kita itu dengan Allah itu dekat gimana? Kalau kita itu dekat dengan Allah, apa buktinya? Amal soleh. Siapa yang paling takut kepada Allah, dia yang paling mendekat. Kalau kita takut kepada Allah, itu pasti buktinya lebih dekat. Mana buktinya? Rajin sholat, mendekat kepada Allah. Rajin sedekah bagi yang mampu, mendekat kepada Allah. Berkata-kata yang baik, mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita itu akan mendekat. Namun jika kita takut kepada manusia atau makhluk, mendekat atau menjauh, itulah bedanya. Kalau takut kepada Allah, malah semakin dekat. Kalau takut dengan makhluk, semakin menjauh kita. Maka sebagaimana malaikat dekat dengan Allah, maka jika kita yang menjadi dekat kepada Allah, lakukanlah amal ketaatan. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat bakti benar-benar dalam kenikmatan, yaitu surga. Salah satu nama surga adalah An-Naim. Kenapa surga dinamakan An-Naim? Karena penuh dengan kenikmatan. As-Sa'di mengatakan nikmat jiwanya, nikmat raganya, dan nikmat hatinya. Rohnya, raganya, dan hatinya. Jika seseorang mendapatkan nikmat tiga hal ini, sempurna nikmatnya. Rohnya, raganya, hatinya. Mungkin nggak ada orang itu hatinya nikmat tapi raganya nggak. Uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Ada. Pensiunan. Ya, Pak. Uangnya banyak kan? Udah banyak. Udah ngumpulin uang dari anak muda. Kalau yang masih muda kan masih belum punya uang. Tapi raganya uangnya banyak, pilih mana? Uangnya banyak, raganya nggak sehat. Uangnya dikit, raganya sehat. Nggak dua-duanya kan ya?
Maka ada yang jiwanya itu sehat, hatinya sehat, raganya tidak sehat. Ada sebaliknya, raganya sehat, tiap hari kontrol dokter, setiap pekan punya konsultan dokter, jasanya itu benar-benar diperhatikan. Habis ke dokter, ke salon, habis ke salon, treatment, nge-gym, makanannya sangat dijaga, sayurnya, dagingnya, tapi hatinya sakit. Mana bukti sakitnya? Asalkan kena ujian dikit saja yang gak enak, itu kesahnya panjang gitu. Manusia itu lemah. Mana bukti lemahnya? Kalau dikasih nikmat lupa, tapi ketika sedang mendapatkan ujian, doanya panjang. Kalau dikasih nikmat itu lupa sama Allah, tapi sedang kena ujian panjang doanya. Atau sebaliknya, dikasih nikmat, enak nih, kok ngaji di musola, dapat roti, ada AC-nya, suasana tenang, nggak banjir. Enak ya ngaji itu, tenang, damai. Tapi ketika ngaji kodoro banjir, kemudian di musola nggak ada yang ngasih sesuatu, lapar. Sudah gitu apa? Hatinya kalut, langsung apa? Ngaji itu kayak enak, bener. Kenapa? Gak ada apa-apa. Udah gitu apa? Pulang-pulang dapatnya banjir. Ada yang dikasih nikmat jauh, dikasih ujian dekat. Ada yang dikasih ujian agak dekat, dikasih menjauh. Tapi orang mukmin sejati enggak, dikasih nikmat ya bersyukur, dikasih ujian ya sabar. Itu aja. Mau ngapain? Dunia itu. Dunia itu kalau nggak nikmat ya ujian. Nggak ada yang nikmat terus, nggak ada. Ujian terus, nggak ada juga. Tinggal kita menempatkan, menyikapi dengan benar. Dikasih nikmat ya syukur, dikasih sabar ya, dikasih ujian ya sabar. Kita sedang ngaji, hujan deras sampai akhirnya banjir. Terus gimana? Mau pulang nggak bisa. Simpel, ya sudah itikaf lanjut maksudnya. Nggak usah banyak-banyak yang enggak. Ada makanan, alhamdulillah dinikmati. Nggak ada, ya udah puasa lanjut Pak. Kan hari ini hari apa? Di antara hari yang dianjurkan ya kebaikan. Pulang ke rumah nggak ada makanan. Mie, masa nggak masak, mie nggak ada dimasak. Uang juga nggak ada, ya sudah puasa aja lah. Simpel. Coba kalau marah-marah, nggak selesai masalahnya. Jadi kalau dikasih nikmat ya syukur, dikasih ujian ya udah sabar. Udah jalani aja. Andai kata kita nggak sabar, berubah keadaan nggak? Sama. Mau sabar nggak sabar itu nggak akan berubah. Apa ketika kita marah akhirnya berubah keadaan? Kembali kepada awal. Enggak. Maka di dalam surga itu ruh jasadnya, hatinya penuh dengan kenikmatan. Al-araqi yang turun. Nikmat semuanya di atas dipan-dipan sambil memandang. Di antara kenikmatan surga itu disediakan dipan. Kayak raja gimana Pak? Duduk di singgasananya sambil memandang. Apa yang dipandang? As-Sa'di mengatakan semua yang bisa dipandang yang menyejukkan hati. Kita itu di dunia Pak, memandang ada yang bisa, memandang apakah yang bisa hati senang. Pak, memandang apa yang bisa hati senang Pak? Istri Pak. Istri Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di antara tandanya istri yang soleha, idza nadharta ilaiha sarratka. Jika engkau pandang, hati bahagia, senang. Senang. Jadi kalau mandang istri, Masya Allah. Pak jangan bilang gitu, Pak. Jadi kalau mandang istri, di antara kebahagiaan dunia, mandang istri. Kalau istri sedang dandan, melihat itu. Ya Allah, surga dunia nih. Kata istrinya, benar Bi, surga insya Allah. Kenapa? Istrinya bilang, kata Allah, orang sabar dan orang syukur itu dua-duanya di surga. Engkau mendapatkan diriku, engkau bersabar banget. Sedangkan aku mendapatkan dirimu, aku sabar banget. Ahli syukur sama ahli sabar, kedua-duanya di surga. Surga. Kan simpel banget. Ya, alal arro'iki yang turun, di atas dipan-dipan memandang. Ada orang itu, Pak, memandang apa bisa bikin bahagia. Ada yang bisa dengan istrinya, dengan cucu anak-anaknya. Kita itu kalau pulang, lihat anak kecil, anak kita, cucu kita gimana? Imut-imut, menggemaskan, itu senang kita. Kelakuan anak kecil itu kadang bikin hati senang. Maka ibu-ibu kalau melihat bapaknya kayak anak kecil, itu senang. Kayak lihatin cucu. Ada juga yang senang melihat pemandangan. Di rumah bosan, ya udah kita jalan-jalan mana ke puncak Sentul sambil di atas bukit sambil lihat-lihat, senang. Sama alal arro'iki yang turun, semua yang bisa dipandang, yang bisa menyejukkan hati masuk dalam ayat tersebut. Dan puncaknya apa? Memandang wajah Allah. Ada itu yang lihat pemandangan hatinya senang. Ada yang melihat ikan kowi, kolam itu senang gitu. Ada yang kesenangan lihat burung, asalkan apa punya burung, lihat-lihat senang. Ada yang senang yang lihat kucing, bukan suami Pak, kucing beneran. Lihat kucing senang. Maka Pak, orang al-abror dalam kenikmatan di surga, di atas dipan-dipan sambil memandang. Coba sesekali Pak, di atas dipan sambil ngopi, sambil merenung, lihat istri itu, Masya Allah. Surga dunia, ya Allah, ya Allah. Suaminya syukur, istrinya ya sesekali. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau melihat mereka di wajahnya itu penuh dengan kenikmatan. Semua penghuni surga itu wajah itu berseri-seri. Orang kalau bahagia gimana wajahnya? Lihat saja pengantin baru, Pak. Senyum-senyum aja. Wajahnya berseri-seri, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang gelisah. Semua itu wajahnya nadratan na'im, penuh dengan kenikmatan. Wajahnya orang kalau bahagia gimana? Senang. Yusqawna min rahiqim makhtum, dikasih minuman rahiqil makhtum, minuman yang masih disegel, minuman yang paling asli, namanya rahiqul makhtum. Minuman ini khitamu misk, kalau diminum baunya minyak kasturi. Jadi habis minum baunya minyak kasturi. Jadi apa minuman apa sekarang? Habis minum baunya itu minyak kasturi satu ruangan. Habis makan durian, sholat jamaah, gelegek lagi. Ya Allah, satu ruangan durian semuanya. Atau makan jengkol, atau makan bawang. Makanya nggak boleh
Di antara adab ketika berkumpul, jangan makan yang baunya keras. Apa yang baunya keras? Jengkol, pete. Makanya kalau mau makan sesuatu yang baunya keras, itu hindari saat sholat berjamaah atau saat-saat berkumpul, ada pesta nih, pesta keluarga. Hindari makanan pete. Sajian petenya, jengkolnya nanti di akhir acara, habis makan pulang. Namun apa? Minuman ini rahimah enggak. Kita mumis, baunya minyak kasturi. Satu. Tafsir kedua, segelnya itu sudah baunya minyak kasturi. Tutupnya saja itu sudah baunya minyak kasturi. Bagaimana dengan isinya? Tafsir yang kedua, disegel. Benar-benar apa? Ini original. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalamnya demi itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini apa? Janji Allah yang al-abrar penuh dengan kenikmatan. Nanti apa? Sambil duduk di dipan-dipan memandang, dikasih minuman. Pak, kita ini kalau sedang merenung gimana? Bapak-bapak, kalau sedang menikmati dunia gimana? Sambil bersender, sambil ngopi, sambil apa? Ngerokok gak ada, Pak. Ngerokok gak ada, gak masuk. Ngerokok gak masuk, Pak. Di surga itu rokok hanya di neraka, Pak. Demikian apa? Ini gambaran tentang surga. Gambaran tentang surga. Wa mizajuhu min tasnim. Campurannya tasnim. Apa itu tasnim? Mata air yang langsung diminum oleh al-muqarrabun, hamba-hamba yang muqarrabun. Terakhir. Sudah habis akunya. Allah menyebutkan dalam ayat ini ada dua tingkatan. Ada yang al-muqarrabun yang langsung minum dari sumbernya. Ada yang al-abrar hanya dapat campurannya saja. Jadi ada minuman surga itu namanya rahiqul maktum. Al-abrar ketika minum ini hanya dapat campurannya saja. Itu pun nikmatnya sudah luar biasa. Ada yang al-muqarrabun minumnya langsung dari sumbernya. Di antara faedahnya orang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya al-abrar, ada yang tingkatannya al-muqarrabun. Al-abrar orang yang baik, ya baik. Al-muqarrabun di atasnya baik. Gimana Pak? Kan ada itu orang baik, ada itu levelnya di atas orang baik. Contoh Pak, datang sholat, adzan ke masjid, itu baik. Sudah waktunya adzan, datang, itu baik. Tapi kalau muqarrabun sebelum adzan sudah datang. Jadi senantiasa Pak, dia itu lebih. Kalau yang lainnya itu apa? Kurbannya hanya kolektif. Satu sapi 7 orang kan? Kalau dia enggak, saya satu sapi. Di atasnya orang baik. Berlemah lembut kepada istri, sayang istri itu baik Pak. Ngasih rumah, ngasih nafkah, ngasih itu baik. Namun al-muqarrabun uang belanja plus apa Bu? Al-muqarrabun di atasnya orang baik. Uang belanja plus hadiahnya plus yang lain. Itulah al-muqarrabun. Senantiasa apa? Levelnya di atas. Ada orang levelnya al-abrar baik saja. Ada yang levelnya al-muqarrabun. Maka al-muqarrabun itu langsung minum dari sumbernya, al-abrar hanya mendapatkan campurannya. Maka mengatakan berlomba-lombalah. Dan orang yang berlomba-lomba sifatnya al-muqarrabun. Sifat orang muqarrabun di dunia senantiasa berlomba-lomba. Setiap ada kebaikan, saya duluan. Setiap ada kebaikan apa saja, dia yang duluan.
Itulah seperti apa? Kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu semua kebaikan dia yang terdepan. Itulah apa? Sifatnya al-muqarrabun. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik akan bisa menjadi al-muqarrabun. Wallahu bisawab. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.